Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Nurrahma akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir dengan judul Uji Toksitas Air Limbah Tambak Udang terhadap WSP menggunakan metode Whole Effluent Toxicity atau WT di Kulon Progo. Outline yang akan saya paparkan itu yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Langsung saja masuk ke latar belakang. Di era sekarang, kemajuan industri semakin pesat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan meningkatkan perekonomian negara. Namun dari sisi negatifnya, perkembangan industri salah satunya itu adalah industri tambak udang, di mana limbah tambak udang tersebut masih banyak langsung dibuang ke laut sehingga terjadi pencemaran air laut dan terganggunya kesehatan manusia. Kesehat Salah satu penyakitnya itu adalah infeksi, tuberkulosis, dan lain-lain. Limbah dari tambak udang ini berasal dari sisa pakan yang tidak terkonsumsi dan sisa udang, yang dimana akan mengendap dan akan menimbulkan bahan-bahan organik seperti adanya nitrat dan fosfat. Dari dampak pencemaran yang dihasilkan tersebut, eee, wajib dilakukan pemantauan atau monitoring terhadap, limbah tambak udang dengan dilakukan uji toksisitas dengan metode yaitu Whole Effluent Toxicity. Berikut perumus masalah dari penelitian ini. Baik, tujuan penelitian ini pertama itu menganalisa kondisi kualitas air dengan menentukan titik sampling mengambil air di industri tambak udang. Yang kedua itu menguji tingkat toksisitas limbah yang dihasilkan tambak udang menggunakan metode WT dengan menguraikan limbah apa saja yang dihasilkan dari industri tambak udang. Yang terakhir itu mengetahui hubungan nilai uji toksisitas air limbah tambak udang terhadap kematian WSP. Manfaat penelitian yang pertama itu sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang pengujian toksisitas pada limbah. Yang kedua itu sebagai bahan masukan serta evaluasi untuk industri tambak udang yang terdapat di pesisir pantai Kulon Progo. Untuk merupakan ruang lingkup dari penelitian ini, masuk ke tinjauan pustaka. Industri tambak udang pertama itu, keberadaan tambak udang memiliki sisi negatif dan sisi positif. Jadi dari sisi negatifnya itu dapat mengakibatkan pencemaran terutama pada air laut. Pencemaran tersebut mengakibatkan kualitas air laut itu menurun. Yang kedua adalah air limbah. Menurunkannya kualitas air disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya kandungan limbah organik yang berasal dari sisa pakan dan feses udang, yang dimana mengendap dan mengakibatkan adanya keberadaan fosfat dan nitrat di dalam kolam. Yang nantinya akan menyebabkan fenomena eutrofikasi. Yang ketiga ada uji toksisitas WET, di mana relatif umum digunakan untuk identifikasi, karakterisasi, mitigasi efek racun limbah terhadap sumber daya perairan, di mana hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa WSP. Baik, masuk ke metode penelitian. Untuk waktu dari penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024 sampai Januari 2025. Selama rentang tersebut dilakukan observasi lapangan, terus pengambilan sampel air limbah, aklimatasi WSP, uji parameter, uji utilitas, analisa, dan pengolahan data. Untuk lokasinya sendiri itu dilakukan di Tambak Udang X yang berlokasi di Desa Bandara, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi dari analisa itu dilakukan di Laboratorium Bioteknologi dan Laboratorium Kualitas Air Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di UII. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu alat yang digunakan aerator, reaktor aklimatisasi, akuarium uji, diometer, pH meter, termometer, beker gelas, jarigan, dan gayung pertangkap panjang. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa limbah cair tambak udang, WSP, dan aquades. Masuk ke prosedur analisis data, yaitu pernah dilakukan kajian pustaka, selanjutnya dilakukan dengan pengumpulan data yang dimana ada data sekunder yang dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dan ada data primer yaitu berupa observasi lapangan, sampel air limbah, dan aklimatisasi WSP. Untuk sampel limbah sendiri diambil yaitu limbah budidaya tambak udang dengan wadah digunakan untuk menyimpan catu uji itu dengan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sesuai dengan SNI 6989/59 tahun 2008. Untuk uji parameter sendiri itu, mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019. Dengan parameter uji yang digunakan itu ada fosfat, nitrat, TSS, pH amonia, dan BOD. Selanjutnya tadi ada aklimatasi, dapnia SP. Nah, itu berlangsung selama 1 sampai 3 hari. Jika dalam 24 jam itu, lebih dari 10% populasi itu hewan uji mati, maka populasi tersebut dianggap tidak layak untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya ada uji pendahuluan di mana bertujuan untuk menentukan konsentrasi yang tepat untuk uji toksitas. Tujuannya adalah untuk menemukan konsentrasi LC 0 sampai 24 jam, yaitu konsentrasi tertinggi di mana hewan uji tidak mati dalam 24 jam, dan konsentrasi ambang atas
atau LC 100/24 jam, yaitu konsentrasi terendah yang menyebabkan kematian 100% dalam 24 jam. Setelah melalui aklimatasi dapnya SP itu, dipindahkan ke reaktor toksitas dengan berbagai konsentrasi limbah tanpa kodang, yaitu pada persentase 6,5%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Untuk selanjutnya ada uji toksitas. Uji toksitas sendiri itu, eee hewan uji digunakan berusia kurang dari 24 jam dengan jumlahnya itu 5 sampai 10 ekor. Untuk pengujian dilakukan itu berdasarkan hasil uji pendahuluan. Pengamatan meliputi perilaku dan kematian hewan uji dan pengukuran kualitas air, yang dimana pada interval 0 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Masuk ke analisis data. Itu ada 3 metode pengolahan data, yaitu dalam pembuatan grafik konsentrasi respon yang berisi mengenai hubungan antara konsentrasi suatu limbah yang presentasi kematian dan hewan uji dalam waktu 0 jam, 24 jam, 48 jam, dan 9 jam. Kedua itu ada perhitungan nilai LC50 dengan ada beberapa metodenya, yaitu ada Trim Spearman Carver, Probit, Grafis, dan Spearman Carver. Untuk penggunaan metode ini, perhitungan ini harus menyesuaikan dengan hasil limbah dari uji toksisitas yang dilakukan. Dan yang terakhir itu ada toxic unit atau TU. Ini adalah merupakan nilai toksisitas yang ada pada suatu zat kimia atau limbah sebagai penentu satuan toksisitas akut atau TUA atau toksisitas kronis atau TUC. Jika nilai TU tersebut semakin besar, maka semakin besar juga dari tingkat toksisitas. Untuk rumus yang digunakan itu dalam, mencari nilai TU itu ada sama dengan 100 dibagi LC50. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan dan, selesai. Untuk, daftar pesan yang saya gunakan pada penelitian ini, berikut ini. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.